Salah Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, He is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau baik dalam memimpin negara, masyarakat dan bermasyarakat telah tercatat dengan indah dan rapih dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, yang berarti 100 tokoh dalam sejarah peradaban manusia. Di dalam buku tersebut, Michael Hart menempatkan alam baginda Nabi Muhammad SAW sebagai urutan yang pertama. The success of all prophet and all religious personality. Sebagai seorang pemimpin yang paling sukses di antara para nabi dan pemimpin-pemimpin lainnya. Sehingga kebesaran sifat Rasul diabadikan di dalam ensiklopedia Britannica sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karim, yang pada akhirnya mampu dapat merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah. Oleh karena itu, untuk mengikuti jejak dan berusaha kepada Rasul, saya Cantika Justisia dari kelas 10-4 akan membahas sebuah tema dengan judul Meneladani Akhlak Rasul dalam Membangun Masyarakat Madani dengan landasan Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin, ayat tadi diawali dengan kalimat laqad secara semantik harfu musbabil fi'li yufidu taraji, sedangkan secara ilmu balaghah ayat tadi termasuk ke dalam kalamul khobar. Maksudnya ayat tadi menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasul merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Abu As-Sabuni dalam Safwatul Tafasir. Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Semakna dengan ayat yang tadi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran. Lebih dipertegas lagi, Allah pun memujinya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu hadirin, bagaimana dengan akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, karena masih ada para pemimpin yang patut diteladani, masih ada para pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu harus disyukuri walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Karena masih ada para pejabat yang bejat, masih ada politisi yang korupsi, masih ada aparat yang tidak amanah dan bergelimang maksiat. Nauzubillahi min. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan para pemimpin kita agar Indonesia jaya? Sebagai jawabannya adalah uswahkan diri kita, baik pemimpinnya, rakyatnya, semua stakeholdernya wajib ala kulli hal teladani
sang reformer alam yang sudah tidak diragukan lagi dan layak kita jadikan contoh dalam kehidupan kita semua. Sebab Syauqi Beg menegaskan pada gubahan syairnya, innal ummah ahlakuhum bukiyat fa inhum zahabat ahlakuhum zahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa yang akan maju apabila ditopang dengan akhlak yang mulia, sebaliknya bangsa-bangsa yang akan hancur binasa apabila tidak ditopang dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang saya hormati, demikian dapat disimpulkan agar Indonesia jaya kembali. Pemimpin kita harus bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Demikian bangsa Indonesia akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur serta rahmat Allah pun terulur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah kecuali puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang disayang. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada sang revolusioner dunia, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang pemimpin yang tak pernah korupsi, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang mengubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah menuju ke pola pikir Islamiyah. Sehingga sampai sekarang ini kita dapat merasakan indahnya hidup di dalam Islam dan wafat dalam keadaan beriman. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin calon penghuni surga. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya Nisa Anindya-Shani dari kelas 10-2 akan menyampaikan pidato dengan judul Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, ketika kita berbicara mengenai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, kita tulis dalam catatan, karena begitu agung dan besarnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, Rasulullah merupakan seorang yang tinggi akhlaknya. Beliau terbebas dari dosa dan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau senantiasa berdoa, berdakwah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita yang sudah jelas-jelas memiliki banyak dosa tidak sadar harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahalazim. Dewan Juri
dan hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah. Beliau dilempari batu-batu dan hujatan oleh orang-orang kafir, sampai-sampai kepalanya bercucuran darah. Melihat kejadian tersebut, malaikat penjaga Bukit Taif berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kedua tanganmu dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku angkatkan bukit ini dan aku himpitkan kepada mereka." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku mohon, tolong jangan lakukan itu. Mereka hanya belum tahu." Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar kelak anak-anak keturunannya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ketika Rasulullah disakiti oleh orang lain, beliau tidak membalasnya ataupun membencinya, akan tetapi beliau mendoakan yang terbaik kepada mereka. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia, sudah kewajiban bagi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan contoh dan menjalankan berbagai macam sunnahnya. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri. Mana yang salah sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Fresika Nabil Agesti, perwakilan dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini ingin menyampaikan ceramah bertema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah lebih dari 14 tahun lamanya semenjak kemenangan bangsa Islam yang diawali oleh seorang laki-laki bernama Muhammad bin Abdullah yang menyerukan risalah La ilaha illallah ke seluruh penjuru dunia. Ialah Muhammad yang mencintai anak yatim, memberi makan fakir miskin, dan menjadi penutup para nabi yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya dalam diri Rasulullah lah ada teladan yang baik bagimu. Rasulullah menjadi contoh bukan hanya dalam satu bidang saja. Rasulullah menjadi seorang pendakwah, sebagai seorang guru, sebagai seorang suami, dan masih banyak lagi. Sudah pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah teladan yang baik bagi kita manusia. Karena apa? Karena Rasulullah selalu menghabiskan waktunya untuk berdakwah, untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita yang sudah tahu bahwa kita mempunyai banyak dosa, tapi tidak sadar-sadar dan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita dengan Rasulullah sama manusianya, tetapi jelas berbeda secara kualitasnya. Rasulullah butuh untuk makan, kita pun sama butuh untuk makan.
Kita sebagai manusia butuh untuk tidur, Rasulullah pun butuh untuk tidur. Namun jelas, tidur kita dengan tidur Rasulullah sangatlah berbeda. Rasulullah hanya matanya saja yang tertidur, namun hatinya tidak pernah tidur dan selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dewan juri yang saya hormati, lahirnya Rasulullah bukan hanya ingin mengubah keyakinan bangsa Arab yang pada zaman dahulunya sering menyembah berhala. Rasulullah juga bergigih dalam perjuangannya untuk mengubah tatanan sosial bagi umat Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jika benar datangnya hari kiamat, akulah yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur." Rasulullah bertanya kepada Nabi Jibril, "Ini hari apa, Jibril?" Jibril pun menjawab, "Ini hari di mana Allah janjikan kepada kita semua. Ini hari kiamat, Muhammad." Keluar dari mulut suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jibril, jika benar ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku, Jibril?" Rasulullah pertama kali bangkit dari alam kuburnya. Yang beliau cari bukan anak beliau, bukan istri beliau, namun siapa? Namun kita sebagai umatnya. Rasulullah pernah menangis berjam-jam setelah sholatnya. Menangisi apa? Menangisi kita sebagai umatnya. Dewan juri yang saya hormati, cukup sekian pidato dari saya. Semoga pidato ini bisa menambahkan cinta kita terhadap Rasulullah dan bisa meneladani akhlak Rasulullah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa Saudara-saudara, kita harus melihat Nabi sebagai sosok, sebagai inspirasi kita dalam menentukan atau mengambil nilai moral. Kita sebagai bangsa yang sudah menjadi bangsa yang independen. Kita bukan bangsa Arab. Tapi meskipun begitu, kita tetap harus mengambil moral dari seseorang yang dikatakan sebagai orang yang paling berpengaruh di muka bumi yang pernah berjalan. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Nugroho. Izinkan saya punya diri menyampaikan moralitas yang ditunjukkan oleh sosok yang paling mulia di muka bumi. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya, kecuali mungkin dalam urusan-urusan tertentu yang melibatkan kemaslahatan umat. Sebagai seorang muslim, kita patutnya mencontoh apapun itu, karena dari awal kelahiran Nabi sampai wafatnya tidak ada bukan adalah sebuah tauladan. Kita tidak mungkin mengikuti segala sesuatunya, tapi apapun itu usahanya pasti akan bernilai. Di era sekarang kita melihat degradasi moral itu terjadi, dan itu tidak terjadi baru-baru ini. Kekhalifahan Abbasiyah yang begitu bercahaya, begitu agung dan begitu besar, dengan intelektualitas yang terbesar pada saat itu, dapat hancur hanya karena degradasi moral, bukan karena invasi Mongol. Oleh sebab itu, kenapa bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya untuk yang beragama Islam, bisa dikolonialisasi oleh bangsa-bangsa Barat? Karena kita mengalami kemunduran peradaban akibat dari degradasi moral itu. Kita digiling, kita digilas oleh bangsa Barat yang sekarang menguasai teknologi. Tidak ada satupun dari kita yang tidak menggunakan teknologi Barat. Padahal 500 tahun dari sekarang, 500 tahun yang lampau,
bangsa Barat hanyalah bangsa primitif, hanyalah bangsa pemburu pengumpul. Kemana kejayaan kita? Bukankah kita memiliki sumber moral yang agung, yang dari sumber moral itu kita bisa mendapatkan, membangun peradaban? Kemana? Itulah yang terjadi kalau kita mengabaikan sumber moral yang paling utama, yaitu adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan perilaku Nabi. Dalam Al-Quran juga dijelaskan kalau tidak ada umat yang tidak bisa berubah kalau tidak merubah dirinya sendiri. Seperti itulah kurang lebih yang di dalam Al-Quran itu disampaikan. Degradasi moral yang terjadi akibat tidak mencontoh Nabi Muhammad adalah dalam riset yang dicari atau dilakukan oleh lembaga Barat mengatakan kalau negara-negara yang dikatakan religius ternyata adalah negara yang tidak maju. Tapi saya tidak setuju karena Indonesia dikatakan sebagai negara yang religius tapi tidak maju karena religius. Kenapa saya tidak setuju? Dari mana religiusnya? Ada pungli, ada korupsi. Apakah itu tindakan religius? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Kita hanya punya dua pilihan. Ingin membangun peradaban dengan mengembalikan moralitas yang diajarkan oleh Nabi, atau kita ingin terus digiling oleh orang-orang Barat yang durjana itu. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara semua bisa mengambil manfaatnya. Sungguh tidak ada yang lebih sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya sangatlah lembab. Saya akan mengucapkan salam, maka hadirin wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dewan-dewan juri yang semoga Allah muliakan, serta para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia dan limpahannya rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ustazah Ida Nur Amaliyah Amin, yang berasal dari 12 IPS 1 yang biasa dipanggil Nengok. Pada momen spesial ini, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad, izinkan saya untuk berceramah tentang pentingnya berperilaku sifat syirik Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, yang kita ketahui sifat wajib Nabi Muhammad itu ada 4: syidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Di sini saya akan membahas tentang syidik yang berarti jujur, di mana sifat jujur itu menjadi hal yang sangat penting bagi untuk mencari berkahnya dunia dan akhirat. Keselarasan antara sikap dan perilaku merupakan makna dari jujur. Sebagai umatnya, sudah diwajibkankah kita untuk meneladani sifat tersebut? Ya, tentu saja. Karena kita kalau jujur itu hatinya menjadi tenang dan lapang. Berbeda dengan orang yang suka dusta, hatinya merasa gelisah dan merasa tidak sukar kemanapun. Hatinya tidak tenang, wahai para hadirin. Jadi, lebih baik kita bersikap jujur yuk. Nah, gimana nih caranya kita meladani sikap tersebut? Gimana ya para hadirin? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih bagaimana ya cara meladani sikap tersebut. Dimulai dari jujur dalam perbuatan, perkataan, dan niat. Jujur dalam perbuatan dimaknai dengan keselarasan antara sikap yang telah diamanatkan kepadanya. Contoh, ada siswa bernama Barun sedang memakan gorengan di kantin, yang dimana ia harus membayar dengan jumlah gorengan itu sesuai apa yang ia ambil. Bukannya ia memakan lalu meminta kembalian tanpa membayar spesial pun.
Astagfirullah. Bahkan jin dan syaitan pun terheran-heran akan sikapnya. Yang kedua, kita akan membahas jujur dalam perkataan, jujur dalam lisan kita, yang dimaknai dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini harus sesuai dan tidak dilebihi atau dikurangi dengan fakta yang ada. Contohnya apa nih para hadirin? Nah, jadi contohnya itu cukup simpel sih, tidak menyebarkan berita hoax. Cukup simpel, tapi tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Nah, contoh lagi ada nih. Jika dikabarkannya ada siswa SMA 6, ada yang ngomong, "Wahai temanku, ada channel YouTube yang sangat trending, channel yang sangat bermanfaat." Namanya apa tuh? Channel YouTube-nya Pak Usman. Itu sangatlah bermanfaat. Itu betul apa betul, teman-teman? Nah, jika diizinkan saya menang pada kesempatan lomba ini, insya Allah benar. Insya Allah, bismillah. Amin. Nah, terus ada lagi nih yang terakhir, jujur dalam niat. Apa sih jujur dalam niat? Jujur dalam hati nurani kita yang kita hendaki. Perilaku kita yang diniati dari dasar hati nurani. Nah, contohnya simpel saja. Seperti kalian melakukan ibadah, kalian harus kejujuran itu ditanamkan. Letak kejujurannya ada di pada keikhlasan. Keikhlasan ia mencari ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk semena-mena dapat pujian dari teman-teman atau bahkan dari manusia-manusia lain. Tidak ya teman-teman. Kejujuran itu yang saya katakan itu menjadi hati tenang. Yuk teman-teman sekalian, para hadirin rahimahullah, mulailah bertanamkan sifat-sifat jujur ini. Terkadang ketika teman-teman ingin berbuat jujur, teman kalian itu merasa, "Wah, apaan banget sih orang ini, sok-sokan alim dan munafik, padahal dia juga sikapnya suka bohong." Astagfirullah. Di situ ada makna dan hikmah sebenarnya. Menurut John Lennon, penulis asal Liverpool, apa hadirin tahu orang itu? Ya, ia pernah berkata, "Honest being and you get friends, but still unless you get friends." John Lennon. Yang memiliki arti, kejujuran tidak membuatmu kemungkinan memiliki banyak teman, tetapi kejujuran membuatmu memiliki teman yang sejati. Perkataan tersebut benar, wahai para hadirin, seperti apa yang Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran menjadi pemisah antara dua bidang. Dua bidang apa saja itu para hadirin? Tentunya bidang orang yang bermukmin dan orang yang dusta, suka berbohong. Namanya apa ini kalau orang suka berdusta? Orang yang tidak merasakan akan nikmatnya Allah, yang dimana harusnya ia harus mencari akhlak karimah itu yang ditanamkan dalam hati kita. Maka semoga para hadirin menjadi isinya para surganya Nabiyon. Amin. By the way, ngomongin tentang tausiah jujur, mengingatkan saya akan lagu dangdut. Teman-teman sekalian, penasaran gak sih para hadirin? Hadirin bertanya-tanya liriknya seperti apa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya. Biar saya kasih tahu ya. Maka bisa turun kanan ya. 1, 2, 3. Cikini digendang dia. Orang mengerti dia sudah bahagia. Cinta
Videonya tentang ceramah Islam.